Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Septiani. Saya dari Prodi PGSD STKIP Muhammadiyah Kuningan semester 7. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai materi waralaba dari mata kuliah kewirausahaan. Adapun rekan saya yaitu Rinka Sri Ramida dan Milda Purnamasari. Baik, langsung saja ke materi yang pertama mengenai pengertian dari waralaba yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, pengertian dari waralaba sendiri yaitu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dari waralaba. Yang selanjutnya yaitu ada kriteria dari waralaba. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai kriteria dari waralaba. Nah, banyak kegagalan bisnis diakibatkan karena pemilik bisnis tersebut tidak mengikuti sistem yang sudah berjalan dengan baik dan terbukti sukses. Sebaliknya, banyak kesuksesan bisnis terjadi karena orang mengikuti sistem tersebut. Nah, salah satu wujud sistem yang terbukti sukses adalah sistem yang diterapkan pada usaha waralaba. Nah, pemberi waralaba akan mengajarkan sistem dari waralaba untuk diduplikasikan oleh penerima waralaba, sehingga penerima dari waralaba tersebut akan menikmati kesuksesan sebagaimana yang dinikmati oleh pemberi waralaba. Dengan kata lain, pemberi dari waralaba sekaligus akan bertindak sebagai mentor bagi pemberi waralaba. Nah, mentor akan mengajarkan berbagai hal tentang waralaba kepada penerima waralaba. Langsung saja pada kriteria dari waralaba sendiri, yaitu yang pertama ada memiliki ciri khas yang berbeda dari pesaing. Yang kedua, sudah terbukti memberikan keuntungan. Yang ketiga, memiliki standar atas pelayanan barang dan atau jasa yang ditawarkan dan dimuat secara tertulis. Yang keempat, mudah untuk diajarkan dan diaplikasikan. Yang kelima, adanya dukungan yang berkesinambungan. Dan yang terakhir, yaitu hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Baik, di sini saya Rinka Sri Ramida akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu di poin C ada kelebihan dan kekurangan waralaba. Banyak pertimbangan sebelum seseorang memutuskan untuk membeli hak waralaba. Hal utama yang harus mendapatkan perhatian utama untuk dipertimbangkan adalah kelebihan dan kekurangan waralaba tersebut. Pada umumnya, kelebihan waralaba antara lain, yang pertama, adanya bantuan-bantuan manajemen dari pihak pemberi waralaba. Yang kedua, adanya bantuan pelatihan menyangkut berbagai hal yang diperlukan untuk operasional waralaba tersebut. Yang ketiga, waralaba memiliki metode pemasaran yang sudah terbukti, mampu menggait calon konsumen baru, serta memelihara konsumen yang sudah menjadi pelanggan tetap. Yang keempat, tidak perlu terlalu sulit memperkenalkan bisnis karena pada umumnya usaha waralaba sudah dikenal pelanggan tetap. Yang kelima, pemberi waralaba akan memberikan bantuan promosi kepada penerima waralaba. Dan yang terakhir, tingkat kegagalan usaha diprediksi akan lebih rendah karena usaha waralaba tersebut sudah terbukti banyak yang sukses. Di samping kelebihan waralaba juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya yaitu diantara lain, yang pertama, penerima waralaba dikenakan kewajiban untuk membayar royalti kepada pemberi waralaba karena telah menggunakan hak waralabanya. Yang kedua, bidang pemberi waralaba suka menetapkan beban tertentu kepada penerima waralaba untuk membantu biaya promosi usaha waralaba. Yang ketiga, operasionalisasi usaha sudah memiliki patokan yang jelas sehingga kadang akan menimbulkan kurangnya kreativitas dan menjalankan usaha waralaba tersebut.
Yang keempat, pemberi waralaba sangat memungkinkan menjadi penyalur tunggal terhadap semua perlengkapan yang digunakan pada usaha waralabanya. Dengan demikian, penerima waralaba tidak dapat memperoleh peluang dari sumber lainnya. Yang terakhir, di samping kekurangan yang umum ditemukan pada setiap usaha waralaba dengan usaha waralaba lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu pada poin D ada kewajiban pemberi waralaba. Setiap pemberi waralaba memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban setiap pemberi waralaba adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberi waralaba harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba saat melakukan penawaran berupa yang pertama, data identitas pemberi waralaba. Yang kedua, legalitas usaha pemberi waralaba. Yang ketiga, sejarah kegiatan usaha yang diwaralabakan. Yang keempat, struktur organisasi pemberi waralaba. Yang kelima, laporan keuangan 3 tahun terakhir. Yang keenam, jumlah tempat usaha. Dan yang ketujuh, daftar penerima waralaba. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang aspek hukum Prancis. Waralaba dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan bisnis. Pengertian dari segi yuridis dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berbagai pendapat, dan pandangan ahli. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Nah, kemudian di poin terakhir ada kontrak waralaba. Kontrak waralaba berada di antara kontrak lisensi dan distributor. Adanya pemberian izin oleh pemegang hak milik intelektual atau know-how lainnya kepada pihak lain untuk menggunakan merek atau prosedur tertentu merupakan unsur perjanjian lisensi. Sedangkan di lain pihak juga adanya quality control dari franchisor terhadap produk-produk pemegang lisensi yang harus sama dengan produk-produk pemegang lisensor. Seakan-akan pemegang Prancis merupakan distributor franchisor menurut Salim tahun 2003. Nah, di sini juga ada sifat perjanjian waralaba sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu perjanjian yang dikuatkan oleh hukum. Kemudian yang kedua, memberi kemungkinan pewaralaba tetap mempunyai hak atas nama dagang atau merek dagang, format atau pola usaha, dan hal-hal kasus yang dikembangkannya untuk suksesnya usahanya tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya memberi kemungkinan pewaralaba mengendalikan sistem usaha yang dilisensikannya. Yang keempat, hak kewajiban dan tugas masing-masing pihak dapat diterima pewaralaba. Nah, hal-hal yang harus dimuat dalam perjanjian waralaba yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nama dan alamat perusahaan para pihak. Yang kedua, nama dan jenis hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha seperti sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang dimiliki objek waralaba. Yang ketiga, adanya hak dan kewajiban para pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada penerima waralaba. Yang keempat, wilayah usaha waralaba. Yang kelima, ada jangka waktu perjanjian. Yang keenam, perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. Yang ketujuh, cara penyelesaian perselisihan. Yang kedelapan, tata cara pembayaran imbalan. Yang kesembilan, pembinaan, bimbingan, dan pelatihan kepada penerima waralaba. Dan yang terakhir, kepemilikan dan ahli waris. Terima kasih. Mungkin sekian yang
dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi dari waralaba. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.